يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis di bulan Rajab yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini burika li ummati fi bukurihim yaumil khamis, di mana Allah memberikan keberkahan kepada umat di pagi hari mereka di hari Kamis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaum arzul a'mal 'ala Allah, hari di mana amalan kita disampaikan laporannya kepada Allah taala, asa husnul 'ard 'ala Allah. Mudah-mudahan Allah taala disampaikan kepada Allah taala laporan yang bagus insyaallah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin dan puasa hari Kamis, dijawab bahwasanya hari Senin adalah yaum wulidtu fi. Saya berpuasa hari Senin karena itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Dan puasa hari Kamis adalah hari di mana tu'radul amal 'ala Allah, dan aku ingin tu'rad 'ala Allah, yu'radu 'ala Allah amali wa ana sha'im. Saya ingin ketika amalan saya disampaikan laporan kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita berada di bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia. Syahrullah al-asam, bulan Allah di mana anugerahnya Allah berlimpah. Dan ketahuilah bahwasanya ini adalah salah satu min Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum semuanya ada 4. yakni bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan bulan Rajab adalah di mana di dalamnya diperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa agung yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekelilingnya, yang diperjalankan Nabi Muhammad untuk Allah taala perlihatkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Perjalanan tersebut adalah perjalanan mencari berkah, perjalanan mencari ilmu, perjalanan yang demikian agung, perjalanan ibadat, perjalanan sholat dari masjid ke masjid. Sehingga disebutkan dalam ayat itu bukan diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina, dari Hijaz ke Syam, bukan itu yang disebut, tetapi dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan beginilah mukmin yang meneladani Nabi Muhammad SAW, kesibukannya adalah masjid ke masjid, kesibukannya adalah masjid. Mukmin di masjid bagaikan ikan di dalam habitatnya di air, dan munafik di masjid bagaikan ikan yang dikeluarkan dari air, dari habitatnya, tidak betah, gerah, waliyadu billahi min dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah Al-Munawwarah, pertama sebelum membangun rumahnya, sebelum tahu nginep di mana, tinggal di mana, belum ada rumah untuk beliau, pertama yang beliau prioritaskan menentukan tempat dibangunnya masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga jadilah Masjid Nabawi, yang mana salat di Masjidil Aqsa pahalanya itu satu salat bagaikan 500 salat, dan salat di Masjidil Nabawi satu salat bagaikan 1000 salat, dan salat di Masjidil Haram satu salat bagaikan 100.000 salat. Begitu. Dan bersama itu semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Masjidil Haram, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjidil Aqsa salat cuma 500 pahalanya, Masjidil Haram 100.000. Tetapi kenapa diperjalankan? Sudah kebaikan ada semuanya di Masjidil Haram. Akan tetapi
diajarkan bahwasanya dimanapun ada keberkahan cari dan ambil. Begitu. Walaupun di sini 100.000 dan di sana 500, akan tetapi barangkali di sana ada hal-hal yang tidak ada yang di Masjidil Haram. Sehingga dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad bertambah ilmunya, bertambah mencapai ke tempat-tempat barokah yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjumpa dengan para nabi-nabi dan salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala memuliakan para nabi-nabi dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad di alam duniawi. Kemudian juga di langit mereka berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah memuliakan penghuni langit dengan diziarahi dan dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan poin daripada perjalanan tersebut, selain dari perjalanan ziarah masjid, berkunjung dari masjid ke masjid, kemudian juga perjalanan ibadat dan sholat, dan perjalanan tersebut adalah untuk mencari berkah. Alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad keluar dari Masjidil Haram, transit pertama adalah di sebuah tempat yang rimbun pepohonan di sana. Maka ditanya, Malaikat Jibril bilang, "Ya Muhammad, sholli fi hadzal makan," salat di tempat ini. Nabi salat tanpa banyak tanya. Selesai salat, kemudian naik lagi ke Qur'an. Ditanya, "Atadri aina shallaita?" Tahukah kamu di mana tadi kamu salat? Di tempat yang rimbun banyak pepohonan tadi? Bilang, "La, saya enggak tahu." Maka Malaikat Jibril bilang, "Hiya Thayyibah wa ilaihal muhajarah." Itu adalah Thayyibah, yakni Madinah al-Munawwarah, dan kelak kamu akan hijrah ke tempat tersebut, ke Madinah. Kemudian juga lanjut lagi perjalanan sampai tiba di suatu pohon, turun di situ. Nabi Muhammad sholat di tempat tersebut. Setelah itu ditanya, "Tahukah kamu sholat di mana?" Di mana nggak tahu. Ini adalah pohonnya Nabi Musa, di mana Nabi Musa pernah singgah di bawah pohon tersebut dan bernaung di bawah pohon tersebut dan berdoa kepada Allah dan dikabulkan di bawah pohon tersebut. Tempat yang diberkati oleh Nabi Musa, Nabi Muhammad datang ke tempat itu mengambil berkah. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah lagi di suatu tempat di Palestina, di Syam. Kemudian beliau sholat di tempat tersebut. Ditanya, "Tahukah kamu di mana kamu sholat?" Kata Malaikat Jibril yang menyuruh Rasulullah sholat di situ. Nah, saya nggak tahu. Bilang, "Hadza Baitul Laham, haitsu wulida Isa." Ini adalah Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad sholat di tempat lahirnya Nabi Isa. Sholat di tempat tersebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasul bilang, "Marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabri." Saya melewati Nabi Musa, saya mampir melewati Nabi Musa, saya dapetin Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga masuk ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah tiba di Baitul Maqdis, para nabi-nabi pun mulai berdatangan, semuanya kumpul di dunia. Di dunia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dialog di antara mereka, terjadi silaturahmi di antara mereka. Dikumandangkan panggilan sholat, ternyata yang menjadi imam yang maju Nabi besar Muhammad. Beliau yang dimajukan, gak ada satupun yang berani ke depan, gak ada satupun yang berani memajukan dirinya. Itu Rasulullah yang diperintahkan maju ke depan, mengimamkan para nabi-nabi tersebut. Nabi Adam di belakang, Nabi Nuh di belakang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim di belakang Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah di kulli hadratin imamun ala wa inna Rasulullah min manyatin imamun ala al-itlaq fi kulli hadratin wajihun ladai rahman fi kulli mawtinin wa sadru sururil arifin al-a'immati wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati wa man baya'a al-mukhtara baya'a rabbahu yadullahi min fawqil ayadil wafiyati. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad, kata Imam Al-Haddad, tanpa diragukan beliau adalah imam,
pemimpin secara mutlak di dalam setiap hadrah. Di dalam salat, imam dan teladan yang paling agung Nabi Muhammad. Di dalam puasa, imam dan teladan yang paling agung Nabi Muhammad. Di dalam kenabian dan kerasulan, imam yang paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah besok yang di akhirat kelak semua para nabi-nabi mereka ingin bernaung di bawah benderanya Nabi Muhammad. Mau tak mau semua penghuni surga bernaung di bawah liwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam ala al-itlaq fi kulli hadrah, di dalam setiap hadrah. Beliau adalah imamnya, beliau adalah pemimpinnya yang memiliki kadar yang agung, yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah. Allah tidak mencintai makhluk yang lebih agung daripada Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih disayang oleh Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau dianugerahkan oleh Allah apa yang tidak Allah anugerahkan kepada makhluk lainnya, kepada nabi-nabi lainnya di dunia ini. Nabi Musa mengemis, minta kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan kepada aku untuk melihat kepada Engkau. Izinkan aku untuk melihat kepada Engkau. Maka Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Musa, innaka lan tarani, engkau tidak akan melihat aku selama di dunia ini. Walakin yanzur ilal jabal, fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Tapi lihat, tataplah kepada gunung. Apabila engkau bisa melihatnya tetap pada posisinya, maka kelak engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Faqara Musa sa'iqa. Ketika Allah Ta'ala bertajalli kepada gunung, dibukakan hijab Allah kepada gunung. Dan Nabi Musa disuruh melihat gunung. Yang mana Allah Ta'ala bukakan hijabnya kepada gunung, Nabi Musa melihat gunung. Baru dibukakan satu hijab kepada gunung, gunung luluh lantak, Musa semaput. Musa semaput dan pingsan. Sehingga di Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang bahwasanya ada Musa besok hari kiamat ketika saya dibangkit dari kubur saya yang pertama bangkit dari kubur di antara semua makhluk. Begitu saya bangkit dari kuburan saya, maka saya lihat Musa lagi gelantungan di arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu antara dua, antara Nabi Musa dia bangun sadar dibangkitkan dari kubur sebelum saya, dia duluan, atau memang dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaika ma fis samawati wal ard, semua yang di muka bumi, yang di langit bumi semuanya semaput kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apakah Musa termasuk orang tersebut? Kenapa? Sebab dia sudah semaput duluan. Ketika ketika gunung diluluh lantakan, fasaika Musa. Beliau pun tidak sadarkan diri. Adapun Nabi SAW, Nabi Muhammad, beliau tanpa meminta, Allah Ta'ala undang Rasulullah SAW dan dibukakan hijab demi hijab hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah salat 5 waktu. Sehingga Nabi Musa yang saat tersebut ketika Rasulullah balik dari hadrat Allah, Nabi Musa menghadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menghadang Nabi Muhammad? Mungkin ya kita semua tahu alasannya, bahwasanya Nabi Musa penasaran apa yang Rasulullah dapat, bilang salat 50 waktu. Bilang umatmu nggak bakalan mampu, kurangin lagi, minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Dikurangkan oleh Allah Ta'ala 45 waktu, minta dikurangin lagi, kata Nabi Musa. Balik lagi menghadap kepada Allah, bolak-balik Rasulullah berkali-kali hingga menjadi 5 waktu. Akan tetapi Nabi Musa menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata ada alasan yang lain. Apa alasannya? Adalah menikmati wajah Nabi Muhammad yang baru saja Allah Ta'ala bertajalli, membukakan hijab di wajahnya Nabi Muhammad. Kalau tadi di awal Allah Ta'ala bertajalli di gunung, maka ini Allah bertajalli di wajahnya Nabi Muhammad. Dan ketika tersebut maka Nabi Musa menikmati wajah tersebut yang baru saja menatap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wa sallam
Beliau bilang di dalam hadis beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis yang lain, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku cara kalian beribadat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu beliau adalah imam dalam segala hal. Dalam salat beliau adalah imam kita. Dalam puasa beliau adalah imam kita. Dalam sedekah beliau imam kita. Dalam amar ma'ruf beliau imam kita. Dalam nahi mungkar beliau imam kita. Dalam tahajud beliau imam kita. Dalam segala ketaatan, dalam segala kebaikan beliau adalah imam kita. Sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Segala kebaikan kalau tidak sesuai prosedur peneladanan terhadap Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun di mata kita itu menurut kita baik, tapi kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, wa gaulun wa niyatun wa gaulu thumman amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat yang bagus, ucapan yang bagus, perbuatan yang bagus nggak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad nggak diterima. Mau itu sholat nggak diterima, ataupun puasa, ataupun haji, ataupun dakwah, ataupun jihad, ataupun apapun juga nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, nggak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Nah, karena itu di bulan Rajab ini, ayo kita perbaiki salat kita perbagus salat kita. Jangan bilang kita udah sepuh, kita udah tua, begitu masa gini hari masih disuruh juga tentang salat. Naam, Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alihi wassalam wa azka taslim, ketika beliau dalam munajatnya kepada Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibar Ismail wa Ishaq, inna rabbi sami'ud du'a, rabbi ja'alni muqimas shalah. Beliau ketika berucap alhamdulillah yang menganugerahkan kepada aku dalam usia sepuh, alal kibar, dalam usia kibar, mendapatkan anugerah keturunan Ismail dan Ishaq. Inna rabbi sami'ud du'a, sungguh Allah maha mendengarkan doa saya. Kemudian apa yang beliau minta? Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dengan benar. Bukan cuma sekedar sholat, tapi sholat tersebut mesti dipegangin, dijaga, dikawal. Itu yang namanya iqamatus sholat. Nabi Ibrahim juga bilang, Rabbi ja'alni musallian, jadikan aku orang yang bukan, tetapi muqimas sholat, orang yang menegakkan sholat, mengawal sholat, mendirikan sholat. Walidzalik, dalam isyarat yang lain Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka, keadaannya orang yang rukuk, keadaannya orang yang sujud. Oh, mereka makan, mereka berniaga, mereka berbisnisnya orang yang rukuk, berbisnisnya orang yang sujud, berbisnisnya orang yang sholat. Gak khianat, gak berucap yang kotor, gak menipu, tidak menggolimi atau mengambil haknya orang lain. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini sifat ini melekat kepada mereka dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun. Walaupun mereka berbisnis dengan sifat ini, nggak ada satupun yang luntur dari mereka dengan sifat yang semacam ini. Masya Allah, kam imamin ba'dahu khalafu mithlu sadatin bidha urifu wa bihadal wasfi qad wusifu min qadimid dahri wa zamani. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang bersama beliau sifatnya seperti ini. Sehingga perbaiki salat kita. Nabi Ibrahim bilang, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan saya orang yang selalu mengawal salat, menjaga salat, menegakkan salat, meluruskan salat saya, mendirikan salat saya, iqamah, menegakkan salat saya dengan benar. Sebab kalau lengah sedikit maka tumbang salat tersebut. Dan salat itu bukan hal yang sepele, hal yang besar, hal yang agung. Karena Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, apabila masuk waktu salat, maka beliau segera bergegas berdiri dan berkata, gumu ila narikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Ayo berdirilah. Kemana? Menuju api yang sudah kalian nyalakan. Ini waktunya untuk memadamkan api tersebut. Api yang dinyalakan dengan maksiat, memadamkannya dengan salat. Kata Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib
ketika beliau mendirikan sholat, mendengar panggilan sholat, mengambil wudhu, wajahnya pucat, tubuhnya gemetaran. Ditanya, kenapa ya Imam? Apakah engkau sakit? Maka dijawab oleh beliau, Ja'a waqtu 'ardil amanah allati ajazat an hamliha samawat wal ard wal jibal. Datang waktu untuk menyetor amanat kepada Allah, yang mana amanat ini nggak bisa dan tidak mampu dipikul oleh langit, oleh bumi, oleh gunung. Inna aradna al-amanata 'ala samawat wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanat dipikul oleh langit, oleh bumi, oleh gunung. Mereka ketakutan, nggak berani memikulnya, nggak mampu memikulnya. Ditawarkan oleh Allah kepada mereka, mereka ketakutan dan nggak mampu memikulnya. Maka Allah Ta'ala paksakan amanat ini dipikul oleh manusia. Sungguh bodoh dan zalim manusia yang tidak mengetahui kadar amanat yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amanat tersebut adalah sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini. Dan sesungguhnya orang kalau sholatnya baik, insya Allah keadaannya akan baik. Tapi kalau sholatnya berantakan, hidupnya berantakan, matinya berantakan, dikubur berantakan. Waliyadzubillahi min dzalik. Beresin sholat kita, perbaiki sholat kita. Mau keluarga kita akur, damai, rapi, benar, lurus, maka perbaiki sholatnya mereka. Niscaya semuanya akan menjadi baik juga. Terutama sholat isya, sholat subuh, sholat jamaah subuh dan jamaah isya. Di antara sholat yang paling jamaah, yang paling penting, yang paling utama, yang paling afdal adalah jamaah Jumat. Kemudian jamaah subuh di hari Jumat. Kemudian jamaah isya dan jamaah subuh yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua salat ini, jamaah isya dan jamaah subuh, adalah asyaddus shalah alal munafiqin. Salat yang paling berat untuk dilaksanakan oleh orang-orang munafik, salat isya dan salat subuh. Itu Nabi Muhammad bilang, ini salat yang paling berat buat orang munafikin, isya dan subuh. Maka jangan sampai diri kita atau anak kita, keluarga kita mencontoh munafikin, mencontoh orang-orang munafik yang berat kalau diajak sholat, terutama sholat isya dan sholat subuh tersebut. Rasul bilang, lau ya'lamun ma fihima la atauhuma walau habwa. Andai mereka mengetahui anugerah yang tersembunyi dalam jamaah isya dan subuh, maka mereka akan datang menghampiri jamaah tersebut, sholat berjamaah ke masjid, walaupun sambil merangkak dari rumahnya. Itu sakit, nggak bisa jalan, tetap hadir. Wahakala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam teliti hidupnya, kebanyakan hidupnya beliau lalui di dalam masjid Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta waktu jihad, waktu perang, nggak ninggalin sholat jamaah, tetap sholat bersama para sahabat-sahabat beliau, hingga turun ayat sholatul khauf, sholat di dalam peperangan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka diajarkan dalam sholat tersebut untuk turut sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syuyukhna, guru-guru kita, alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kita guru-guru yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Allah Ta'ala berikan kepada kita guru-guru yang seumur hidupnya nggak meninggalkan sholat jamaah, nggak pernah sholat sendirian, ya sholatnya selalu berjamaah. Subhanallah. Minhum hadha al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Syafiri wal Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Syafiri wal Habib wa Syekhana al-Habib Ali al-Mashhur bin Muhammad bin Salim al-Hafiz bin Syekh bin Bakr bin Salim al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt bin Muhammad bin Ali al-Maliki wa Syekhana al-Habib Umar wal-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Saggaf. Masya Allah, yang mana mereka, wal-Habib Abdurrahman bin Ahmad Saggaf, Masya Allah, yang hidupnya semuanya buat ilmu, buat ibadat, nggak pernah ninggalin sholat jamaah dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, nggak pernah ditinggalkan. Nah, mau tahu tentang kewalian, kemuliaan seseorang, lihat hubungannya dalam sholat. Mau tahu kemuliaan seseorang, lihat bagaimana kemuliaan dia itu. Nabi Muhammad bilang, wa syaraful mu'min yamuh billail. Kemuliaan seorang mukmin kalau dia punya qiyamul lail. Kalau nggak punya qiyamul lail, kemuliaan apa yang dia punya? Kalau ada orang bilang, kamu menodai kemuliaan kehormatan saya, tunggu. Kemuliaan dan kehormatan sebelum dinodai, kalau mau dinodai, pertama pastikan apakah dia punya kemuliaan, apakah dia punya kehormatan.
Sehingga kalau mau dinodai, pastikan dia punya kemuliaan, punya kehormatan yang bisa dinodai. Nah, kemuliaan dan kehormatan mukmin kalau dia punya qiyamul lail. Kalau dia nggak punya qiyamul lail, kehormatan apa yang mau dinodai? Kemuliaan apa yang mau dinodai? Syaraful mukmin qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin kalau dia punya qiyamul lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan lagi yang salat jamaah, salat fardu, hatta qiyamul lail enggak luput dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqumul lail hatta tatafattar qadamah. Beliau bangun malam sampai kakinya bengkak, sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Min tulil qiyam, dari banyaknya berdiri. Bahkan Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu beliau ketika sholat sunnah, ketika tahajud, itu beliau sampai menugaskan pembantu atau murid beliau, mengingatkan beliau, kalau kira-kira saya berdirinya udah nggak normal atau rukuknya udah nggak normal, udah kepanjangan, tolong ingatkan saya. Kenapa? Sebab kalau sudah masuk dalam sholat, itu dia tidak mendengar apapun di sekelilingnya. Sehingga ketika beliau takbir, berdirinya udah kelamaan, muridnya bilang, ya Syekh, ruku', maka dia pun tersadar, dia ruku'. Rukuknya udah kelamaan, tenggelam dalam ruku', asyik ruku', nggak sadar akan sekitar, nggak taunya rukuknya udah lama kelamaan. Maka diingatkan, ya Syekh, i'tidal, ya Syekh sujud, ya Syekh diam, diingatkan seperti itu. Itu sebagian salaf, sebagaimana Imam Al-Ghazali, Imam Syahrani menyebutkan dalam salatnya mereka, itu sebagian salaf bilang kepada keluarganya, kalau saya udah mulai masuk dalam salat, maka silahkan kalian mau bikin berisik apa aja boleh. Begitu. Kenapa? Sebab li'anni la ahis bikum. Saya kalau di sholat nggak merasakan sekeliling sekitar saya, nggak tahu orang ngomong apa, nggak tahu ada suara apa, kebisingan apa saya nggak tahu, apapun juga. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin ketika dia sedang sholat di rumahnya, tahu-tahu terjadi kebakaran hebat, orang berusaha memadamkan api tersebut, Imam Ali tetap sibuk sholat. Sampai orang-orang berkata, ya Ibnu binti Rasulullah, an-nar, api. Disuruh selesaikan sholatnya, masih tetap aja dia sholat. Hingga api berhasil dipadamkan, wal imam hadza masih tetap sholat. Selesai sholat, dia heran, asap di mana-mana, yang ini angus, yang ini kebakar. Apa yang terjadi? Bilang kebakaran. Kami memanggil engkau, kami bilang api, tapi kamu nggak sadar juga. Maka dia bilang, ya maafkan saya sibuk dengan api yang lain, hingga api kecil nggak saya rasakan, saya nggak menyadari keberadaan api kecil. Sibuk dengan api yang lain. Kata Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ardhah, wahakadha, salatnya orang dulu tuh seperti itu. Nah, bagaimana salatnya kita? Usia kita udah seperti ini, begitu, dan umur berlalu, dan kita nggak hidup selamanya, dan kita akan meninggal dunia. Tapi sampai sekarang kita masih belum bisa mencicipi manisnya salat, masih belum bisa merasakan lezatnya salat. Itu sungguh sial hidupmu kalau kamu mati belum mencicipi manisnya sholat, belum mencicipi manisnya ibadat, belum menyelami kelezatan di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian salaf bilang, kapanpun saya mau bicara kepada Allah bisa saya lakukan, dan kapanpun saya mau mendengar dari Allah bisa saya lakukan, kapanpun bebas. Bagaimana caranya? Kok kamu bebas berbicara dan bebas mendengar dari Allah? Ya, kalau saya mau bicara kepada Allah, saya sholat. Kalau saya mau mendengar dari Allah, saya buka Quran dan saya membaca Al-Quran. Wahakadha. Masya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Ta'ala jadikan hiburan saya di dalam salat. Apa hiburan kita? Bukankah kita umat Nabi Muhammad? Bukankah kita mengklaim diri kita pecinta Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad? Apa hiburannya kita? Rasulullah kalau sudah masuk waktu salat, beliau dalam kesibukan, maka ketika masuk waktu salat, beliau menoleh ke arah Bilal dan berkata, arihna biha ya Bilal, hibur kami, senangkan kami, rehatkan kami dengan ajakan salat wahai Bilal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga bagaimana beliau suka. Sebelum salat fardu ada salat qobliyah, setelahnya ada salat ba'diyah, kemudian diantaranya ada salat duha, ada salat witir, ada qiyamul lail, ada tahajud yang dilaksanakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kesibukan beliau, sibuk dengan salat. Ketika mau melakukan safar, ada salat safar.
gerhana, ada sholat gerhana, ada sunnatul wudu, ada sunnat tahiyatul masjid. Masya Allah, ketika ada sunnat istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan doa istikharah kepada sahabat seperti mengajarkan mereka bacaan surat dari Al-Quran. Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari kelezatan salat di situ. Cari keberuntunganmu di dalam salat. Hayya 'alal falah. Cari keberuntungan di situ. Ya, orang menganggap kemenangan, kesuksesan, kejayaan dalam kursi, dalam parlemen, dalam harta, dalam tahta. Kenapa? Yang gagal menemukan kejayaan, kemenangan, kesuksesan dalam sholat, maka emang dia nggak berjodoh dengan kejayaan, dengan kesuksesan, dengan kemenangan. Cari kejayaan, kesuksesan, kemenangan dalam sholatnya. Apakah kamu pemenang di dalam sholat atau pecundang di dalam sholat tersebut? Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita muqimus sholat. Dan orang yang sholatnya benar, tahu bagaimana menutup aurat keluarganya, tahu bagaimana menjaga batasan dengan yang bukan muhrim antara laki dan perempuan. Taruh ruka'an sujada, dia sholat sujud ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Anak gadisnya pakai celana pendek di bangku sama yang bukan muhrim, jalan keluyuran, tawaf di pasar dengan laki-laki yang bukan muhrim, handphonenya menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Dikiranya apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, ini sikapnya orang yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, ayo perhatikan bagaimana pergaulan anak-anaknya di dunia nyata ataupun di dunia medsos. Perhatikan mereka berhubungan dengan siapa, mereka menjalin hubungan dengan siapa. Jaga batasan mereka, tutup aurat mereka. Jangan sampai mereka terjeblos dalam pergaulan bebas, dalam narkoba, dalam hal-hal yang membuat mereka tergelincir dari adab dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab, bulannya kita balik kepada Allah, bulannya kita istighfar, bulannya kita taubat, dan juga bulan kita untuk menjalin hubungan, memperbaharui hubungan kita dengan Allah. Sya'ban, bulannya Rasulullah. Ramadan, bulan umat, bulan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan Rajab ini Rajab yang paling berkah. Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan Rajab dan Sya'ban, panjangkan umur kita dengan bulan Ramadan, dan memakmurkan waktu kita, usia kita dengan takwa, dengan tilawah Al-Quran, anugerahkan kelezatan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Dengan asyari insyaAllah diberikan kesehatan, dan semua kita yang hadir tempat ini yang punya hajat yang dikabulkan. Keluarga kita yang telah wafat, yang meninggal dunia, kita berikan di haulnya, diangkat derajatnya oleh Allah. Bulan mereka taman-taman surga. Dan para ulama kita yang hadir tengah-tengah kita, khusus Sakin Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habib, diberikan kesehatan, bahagia dan keberkahan. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرجنا من بعدك فرجا عظيما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعانا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف قلوبنا حسن منقلبنا وعافنا واعف عنا على طاعتك عنا عن بابك لا تطردنا عنا على ذكرك شكرك حسن عبادتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا اللهم ارحم مد سيدنا محمد، اللهم اغفر مد سيدنا محمد، واستر مد سيدنا محمد، اللهم اصلح مد سيدنا محمد، اللهم فرج عن مد سيدنا محمد، اللهم بارك لنا في اولادنا واحفظهم ولا تضرهم بطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
نغير الوجه العبوس الجافي بالحب والتقريب والإنصاف، سنزيل بسم الله حجة مفسدين.